Baik, perkenalkan nama saya Kak Rizky Francisca Putra dari kelas E42 GAP 01. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar penambangan data atau data mining. Nah, dimulai dengan formulasi masalah. Permasalahan yang akan diselesaikan pada tugas penambangan data ini adalah mencari sebuah model yang dapat memprediksi minggu ketika pelanggan yang kembali mungkin akan membeli kembali salah satu barang atau produk yang sering mereka beli. Nah, dengan mengetahui perkiraan minggu pengisian ulang ini, produk dapat ditambahkan ke newsletter sebagai pengingat, sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Nah, selanjutnya adalah data item dan data orders atau kumpulan-kumpulan transaksi yang pernah dilakukan oleh user diberikan untuk periode 1 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Sedangkan untuk periode prediksinya adalah 1 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Atau tepatnya selama 4 minggu. Nah, terdapat 5 kelas yang merepresentasikan kapan kita harus melakukan pengisian ulang produk yang mungkin akan dibeli oleh customer. Nah, yang pertama adalah 0, yang berarti tidak ada pengisian selama periode prediksi, 1 pengisian di minggu pertama, 2 pengisian di minggu kedua, dan 3 pengisian di minggu ketiga, dan 4 pengisian di minggu keempat. Nah, tahap pertama yang akan dilakukan adalah Exploratory Data Analysis atau EDA. Nah, EDA adalah melakukan eksplorasi dan melakukan pemahaman terhadap data yang akan digunakan untuk pemodelan. Nah, eksplorasi data bertujuan untuk memahami data secara mendalam, mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada pada data, mengetahui gambaran awal sebuah solusi permasalahan yang ditemukan pada data. Nah, yang pertama adalah EDA data kategori hierarki. Di sini saya mengecek data kategori hierarki, mengecek ukuran data dari kategori hierarki yaitu berukuran 4332 baris dan 2 kolom. Mengecek missing value dari data kategori hierarki yang dimana tidak ada dapat missing value di sini. Mengecek duplikat data kategori hierarki yang dimana jumlah duplikatnya juga 0. Hal yang sama juga dilakukan pada EDA data item, mengecek informasi data item, mengecek ukuran data items, mengecek missing value data items. Di sini terdapat missing value pada kolom kategoris ya sebanyak 6.788 missing value. Mengecek duplikat data item yang dimana tidak dapat duplikat data, mengecek number of unique values on categories column, yang dimana di sini terdapat 12.192, yang dimana ini cukup besar. Nah, untuk mengurangi unique values ini, saya melakukan sort. Karena dengan melakukan sort, kita bisa saja mengurangi missing value, unique value, karena bisa saja terdapat data yang mungkin sama kategorinya, tetapi mempunyai urutan yang berbeda. Yang dimana di sini sudah berhasil mengurangi dari 12.192 menjadi 12.079. Selanjutnya adalah EDA data order, sama saja melakukan pengecekan informasi, pengecekan ukuran dataset, dan pengecekan missing value, yang dimana di sini tidak dapat missing value. Di sini juga melakukan pengecekan jumlah order tertinggi yaitu 100, jumlah order terendah yaitu 1, dan rata-rata jumlah order yaitu 1,3. Selanjutnya adalah pengecekan duplikat data order, yang dimana di sini terdapat 246 duplikat data, tetapi di sini saya tidak akan menghilangkan duplikat datanya karena teks dari tugas besar ini adalah mencari model forecasting untuk produk secara siklis, yang dimana duplikat data bisa saja menandakan pembelian suatu produk yang berulang atau siklis. Selanjutnya melakukan pengecekan outlier menggunakan visualisasi box plot dan EQR. Nah, di sini saya akan mengecek outlier pada kolom yang mempunyai data numerikal, yang dimana data numerikal adalah data yang dapat dilakukan pengukuran atau dapat diolah menggunakan operasi matematika, yang dimana kolom yang numerikal adalah kolom order. Di sini melakukan pengecekan. Nah, didapatkan 225.274 outlier, yang dimana outlier ini cukup tinggi. Tetapi saya tidak akan menghilangkan outlier ini karena menurut saya outlier ini masih bisa dianalisis. Selanjutnya saya juga memvisualisasikan 5 user atau customer dengan total order yang paling tinggi, di mana user dengan user ID 38604 merupakan user dengan total order paling tinggi yang dimana 696 orders. Selanjutnya di sini saya juga memvisualisasikan 5 item yang paling banyak di order, yang dimana items dengan item ID 29657 merupakan items yang paling banyak di order. Selanjutnya saya juga membuat fitur atau kolom baru yang bernama week, ya dimana fitur ini sangat relevan pada metode klasifikasi yang saya akan gunakan untuk melakukan prediksi pengisian ulang suatu produk berbasis pengguna.
Nah, di mana untuk melakukan klasifikasi dibutuhkan sebuah kolom atau feature yang akan digunakan sebagai class label. Feature atau kolom week adalah sebuah feature yang berisikan minggu keberapa seorang customer membeli suatu item. Misalnya, minggu pertama pada suatu waktu tertentu seorang user membeli barang A. Nah, jika seorang customer melakukan pembelian ulang sebuah item yang sama yang pernah dibelinya, maka kolom week akan berisikan nilai 1 atau 2 atau 3 atau 4 yang merepresentasikan minggu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Sedangkan jika seorang customer tidak melakukan pembelian ulang sebuah item, maka kolom week akan berisikan nilai 0. Nah, selanjutnya adalah membuat fitur frekuensi, yang dimana frekuensi merupakan sebuah kolom yang berisikan seberapa banyak seorang user melakukan transaksi pembelian. Nah, fitur ini dapat memberikan pengetahuan lebih terhadap model, klasifikasi, atau prediksi, karena kolom frekuensi ini atau fitur frekuensi ini nantinya akan dapat memberikan pengetahuan bahwa jika frekuensi user 1 hampir sama dengan frekuensi dari user 2, maka terdapat kemungkinan bahwa user 1 mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan user 2. Nah, di sini adalah 10 user atau customer dengan transaksi frekuensi transaksi yang paling tinggi. Selanjutnya adalah melakukan clustering pada frekuensi feature atau fitur frekuensi. Nah, clustering ini untuk mengelompokkan frekuensi menjadi beberapa cluster saja. Jadi dapat memudahkan model dalam menentukan karakteristik yang sama. Contohnya adalah jika user 1 mempunyai cluster frekuensi yang sama dengan user 2, maka kemungkinan user 1 mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan user 2. Selanjutnya, untuk sebelum melakukan clustering, saya memilih number cluster yang terbaik menggunakan silhouette score. Saya menggunakan silhouette score karena silhouette score menghasilkan nilai yang lebih jelas daripada elbow method, jadi lebih mudah untuk menentukan cluster yang terbaik. Nah, di sini bisa dilihat number of cluster dengan silhouette score tertinggi adalah 2. Berarti jumlah cluster yang terbaik adalah jumlah cluster yang paling optimal adalah 2. Selanjutnya saya juga melakukan clustering menggunakan K-means. Saya memilih K-means karena algoritma K-means cukup cepat dalam melakukan clustering, mudah untuk diimplementasikan, dan mudah melakukan adaptasi terhadap data dengan menggunakan jumlah cluster yaitu 2 karena menghasilkan silhouette score yang paling tinggi tadinya. Nah, sini saya melakukan kombinasi data frame. Nah, selanjutnya saya melakukan data preprocessing. Nah, data preprocessing merupakan sebuah tahap pemrosesan atau penanganan terhadap masalah-masalah yang ditemukan pada saat EDA. Selain itu, pada tahap data preprocessing juga dilakukan pembersihan dan penyesuaian terhadap data agar data lebih matang untuk masuk ke tahap pemodelan. Yang pertama dilakukan adalah menghandle missing value pada kolom kategoris data item. Nah, di sini bisa dilihat sudah tidak ada lagi missing value pada data items. Selanjutnya yang saya buat adalah membuat fitur baru yaitu parent kategoris yang berisikan parent dari kolom kategoris yang bisa dilihat di data kategori hierarki. Selanjutnya melakukan encoding categorical data karena saya berencana untuk menggunakan algoritma KNN untuk melakukan prediksi, maka perlu dilakukan encoding categorical data karena KNN terdapat perhitungan jarak untuk membangun modelnya. Jika masih terdapat data yang mempunyai tipe data selain number, maka perhitungan jarak tidak dapat dilakukan. Maka diubahlah dari tipe data non-number menjadi number menggunakan encoding categorical data. Soalnya saya merge datasetnya. Saya juga melakukan drop irrelevant kolom, yaitu kolom order dan kolom date. Yang dimana saya melakukan drop pada kolom order karena tujuan prediksinya itu untuk memprediksi kapan suatu produk akan dibeli kembali oleh si user, sehingga dapat dilakukan pengisian ulang produk yang akan dibeli tersebut. Jadi berapapun pengguna tersebut mengorder suatu item itu tidak penting, yang penting kapan dia melakukan pembelian ulang. Dan kolom date mempunyai variasi nilai yang sangat banyak sehingga bisa membuat model cukup kesulitan dalam memprediksi. Nah, selanjutnya adalah melakukan train test split, yang dimana di sini saya membagi data menjadi dua, yaitu X dan Y, yang dimana X adalah variabel bebas dan Y adalah variabel terikat, atau Y itu adalah kolom week. Selanjutnya saya juga membagi data menjadi data trend dan data test, yang dimana data trend adalah data yang berfungsi untuk melatih atau membentuk model, dan data test adalah data yang berfungsi untuk menguji model yang sudah dilatih atau dibentuk dengan data trend.
Nah, selanjutnya adalah normalisasi. Karena yang sudah saya bilang, saya akan menggunakan KNN untuk melakukan prediksi pada gini, melakukan prediksi, maka peningkatan performasi dapat didapatkan jika kita melakukan normalisasi dengan menyamakan range dari data yang akan dilakukan modeling, yang dimana jika datanya memiliki range yang tidak sama, maka suatu data bisa saja memiliki pengaruh yang dominan pada KNN, karena jika range yang tidak sama, ada data yang terlalu besar dan ada data yang terlalu kecil. Data yang terlalu besar akan berpengaruh sangat dominan pada KNN. Nah, klasifikasi model. Pada tahap ini, saya menggunakan metode klasifikasi untuk memprediksi kapan suatu produk akan dibeli kembali oleh user atau customer, sehingga dilakukan pengisian ulang produk yang akan dibeli oleh pengguna tersebut. Nah, saya memilih metode klasifikasi karena metode klasifikasi menghasilkan hasil prediksi yang lebih jelas dan tanpa menimbulkan asumsi-asumsi lainnya dibandingkan dengan metode clustering atau metode asosiasi yang membutuhkan asumsi-asumsi tambahan. Nah, di sini saya melakukan klasifikasi menggunakan model KNN yang menghasilkan akurasi pada data trend 0,81 dan akurasi pada data tes 0,70. Saya memilih metrik evaluasi akurasi karena akurasi sangat sesuai untuk mengukur seberapa pintar dan seberapa akurat sebuah model dalam memprediksi sesuatu. Nah, bisa kita lihat akurasi yang dihasilkan cukup besar karena dataset yang digunakan mempunyai jumlah data yang sangat besar, yang dimana jika datanya sangat besar itu bisa membuat model bingung dalam memprediksi. Nah, selanjutnya adalah prediksi. Di sini saya menggabungkan data submission dengan data-data yang lainnya. Di sini saya juga melakukan normalisasi pada submission data. Nah, yang dimana normalisasi ini dilakukan karena model yang dibentuk menggunakan data yang sudah ternormalisasi. Jadi kita juga membutuhkan normalisasi pada data yang akan kita prediksi menggunakan teknik yang sama dengan yang dilakukan oleh model. Nah, di sini saya menggunakan memprediksi menggunakan KNN, dan di sini adalah hasil prediksinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa deskripsi dari hasil prediksi yang sudah dibentuk. Nah, di sini adalah deskripsi hasil prediksi pada baris ke-0, yang ini. Nah, deskripsinya adalah item dengan item ID 20664 akan dibeli kembali, diprediksi akan dibeli kembali oleh user atau customer dengan user ID 0 pada minggu kedua dalam periode prediksi yang sudah ditentukan. Sehingga kita dapat melakukan pengisian ulang produk dengan item ID 20664 pada minggu kedua dalam periode prediksi. Nah, begitupun seterusnya. Selanjutnya saya akan menganalisis lebih dalam hasil prediksi yang sudah dihasilkan menggunakan metode value counts. Nah, dari analisis lebih dalam ini, diketahui bahwa customer paling banyak akan melakukan pembelian ulang suatu produk atau item pada minggu keempat periode prediksi yang disusul dengan pada minggu kedua periode prediksi, minggu ke-1 dan minggu ketiga periode prediksi. Nah, dari informasi di atas, kita dapat lebih memfokuskan pengisian ulang produk yang akan dibeli kembali oleh user atau customer pada minggu keempat periode prediksi. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.